Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Rombel TI 03. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan proyek akhir mata kuliah pemrograman web 1, yang mana pada proyek kali ini kita ditugaskan untuk membuat sebuah website tentang informasi post-pandemic response dan emergency situations. Nah, untuk tampilan websitenya seperti ini, dan untuk bagian home akan dijelaskan oleh Naila. Silakan. Oke, home di sini itu fungsinya untuk seperti biasa tampilan awal. Di sini ada welcoming text. Nah, website kami itu menyediakan post pandemic response dan emergency situation information. Post pandemic response itu apa? Dia itu memberikan pembaruan dan informasi terkini mengenai situasi pasca pandemi, termasuk status kesehatan masyarakat, vaksinasi, serta rencana evakuasi, dan mendukung perkembangan terbaru dalam menanggapi perubahan dan tantangan pasca pandemi. Nah, selanjutnya ada emergency situation information. Nah, sesuai namanya, ini emergency situation atau situasi emergensi. Situasi yang tidak terduga dan memerlukan tindakan yang cepat. Penanganan khusus untuk mengatasi ancaman atau bahaya, seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, kebakaran, atau bencana darurat lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Naila yang sudah menjelaskan. Lanjut untuk bagian About Us akan dijelaskan oleh Aziz. Silakan untuk Aziz. Baik, yang kedua ada about us, yaitu tentang kami. Di sini dijelaskan tujuan, misi utama kami, serta bagaimana kami mengerjakan web ini. Yang pertama adalah tujuan kami. Tujuan kami ini memecahkan masalah tanggap darurat pasca pandemi dengan solusi inovatif. Krisis seringkali memerlukan respons yang lebih fleksibel dan cepat. Langsung ke misi utama kami. Yang pertama ada solusi. Solusi ini menyediakan informasi terkait tanggap darurat pasca pandemi. Yang kedua, make a help, yaitu bantuan pada masyarakat, memberikan bantuan kepada yang bingung setelah terkena COVID. Langsung ada facilitate, yaitu berbentuk pengembangan web, memudahkan masyarakat terdampak dengan pengembangan web. Langsung lanjut ke keunggulan tim. Nah, keunggulan tim ini kami memiliki tim siswa yang hebat, menggabungkan keahlian dan semangat untuk membawa perubahan positif dalam sistem tanggap darurat pasca pandemi. Kami menyadari pentingnya kerjasama dalam mengatasi tantangan tanggap darurat. Bersama-sama kita dapat berkontribusi menciptakan solusi yang lebih baik. Yang terakhir, jika teman-teman ingin bekerja sama dengan tim kami, bisa kontak langsung dengan klik tombol kontak. Itu nanti akan menghubungkan kalian dengan kami. Sekian, terima kasih. Oke, untuk berikutnya bagian konten akan dijelaskan oleh Safira. Untuk Safira dipersilakan. Baik, jadi ini adalah halaman konten di mana konten ini terdapat deskripsi dan gambar dari masing-masing berita. Website kami berisi tentang berita kesehatan dan juga bencana alam. Bisa klik read more untuk melihat isi berita. Di dalam berita ini terdapat judul berita, gambar, deskripsi, waktu membaca, kategori, dan juga tanggal dipublish. Selanjutnya, kita membahas kontak. Di halaman kontak ini, jika ada yang ingin bekerja sama atau memiliki keluhan, bisa mengisi form di bawah ini, lalu klik send. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Safira yang sudah menyampaikan bagian konten dan bagian kontak. Untuk berikutnya ada bagian login atau sign in, yang mana bagian ini digunakan untuk kita ketika ingin memasuki halaman admin. Yang pertama kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, di halaman login ini kita akan ditanya apakah sudah memiliki akun atau belum. Jika belum, maka kita buat akunnya terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini saya ingin menggunakan nama saya sebagai username dan saya akan menggunakan email
saya sebagai email yang akan saya daftarkan ke akun tersebut. Nah, berikutnya untuk passwordnya kita masukkan aja. Nah, sign up dan data sudah terdaftar. Nah, berikutnya kita tinggal sign in ataupun login ke dalam akunnya. Nah, karena saya ingin masuk ke halaman admin, maka saya akan menggunakan username dari admin. Nah, di sini kita juga bisa login menggunakan Facebook, menggunakan GitHub, menggunakan Google, ataupun menggunakan LinkedIn. Nah, lanjut berikutnya login. Nah, di sini ada alert bahwa kita berhasil untuk melakukan login. Nah, setelah kita berhasil melakukan login, maka kita akan diarahkan ke dashboard dari halaman admin website yang kami kembangkan. Nah, di sini tampilan dashboardnya itu menampilkan beberapa informasi seperti profit yang sudah kita dapatkan, terus ada beberapa users yang telah terdaftar, ada beberapa jumlah postingan juga, dan ada beberapa karyawan yang bekerja untuk mengembangkan website kita. Berikutnya ada grafik pembaca, yang mana grafik pembaca ini kita rekap dari setiap bulannya, dari bulan Januari hingga bulan Desember. Berikutnya ada kebanyakan follower atau most followers, yang mana followers kita itu atau yang kebanyakan mendapatkan informasi dari kita itu kebanyakan dari Facebook ataupun YouTube. Nah, lanjut berikutnya ada table posting, yang mana table posting ini berguna jika kita ingin menambahkan postingan. Nah, contohnya jika kita ingin menambahkan postingan, kita tinggal mencet add di sini. Nah, kita tinggal masukin judulnya mau apa. Nah, misalkan kita masukkan judulnya tanggapan kesehatan. Menurut misalkan tanggapan kesehatan menurut anggota DPR. Nah, untuk judulnya seperti ini. Lalu captionnya misalkan di sini kita masukin teks asal aja. Dan ini captionnya ini bersifat teks area yang mana bebas ingin memasukkan berapa karakter juga tidak dibatasi. Nah, berikutnya ada kategori. Nah, di sini kategorinya itu kita tinggal pilih. Karena tadi judulnya tanggapan kesehatan menurut anggota DPR, maka hal yang terkait itu ke health dan government. Nah, dua hal yang menjadi kategorinya. Nah, berikutnya ada upload date. Nah, upload date-nya ini ingin kapan kita upload kontennya. Nah, kita bisa upload misalkan kita set ke today, hari ini. Nah, berikutnya choose file untuk memasukkan image-nya. Nah, misalkan kita ingin menambahkan image, maka kita bisa melakukan choose file di sini dan memasukkan emailnya, memasukkan gambarnya, image-nya. Nah, kita tinggal kalau misalkan semuanya sudah terisi, klik save change atau menambahkan. Nah, input sukses atau input berhasil ditambahkan. Nah, jika sudah keluar alert berhasil, maka data berhasil ditambahkan. Dan data yang sudah ditambahkan, maka akan muncul di bagian table sini, yang mana ada beberapa action yang digunakan untuk mengatur data-data tersebut. Contohnya ada view untuk melihat keseluruhan data, ada edit untuk mengubah data, dan juga ada delete untuk menghapus data tersebut. Nah, berikutnya ada to do. Nah, to do ini digunakan untuk mengatur jadwal kita. Misalkan hari ini kita ingin mengerjakan apa. Contohnya seperti yang sudah saya masukkan. Ada briefing, ada make a content, upload content, a glass of coffee, meeting, and checkpoint. Berikutnya ada beberapa followers kita yang sudah terdata dari Facebook, LinkedIn, Google+, dan juga Twitter. Nah, berikutnya ada kalender dan juga terakhir ada beberapa bukti transaksi. Lanjut ke tabel employee. Nah, employee ini adalah karyawan-karyawan yang sudah terdaftar untuk pengembangan website kita, yang mana datanya ini sudah saya dapatkan dari internet, yang mana datanya ini adalah data-data dummy ya, jadi data ini bukan data-data real. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan data table dari JavaScript, yang mana jika kita ingin mencari orangnya, kita tinggal klik aja. Misalkan saya ingin mencari Alif. Nah,
maka sudah langsung muncul nih di sini ada alif dan juga beberapa data-data terkaitnya. Nah, oke. Berikutnya lanjut ke table user. Nah, di table user ini tabel yang digunakan untuk mengelola semua pengguna yang terkait ke dalam website yang sedang kami kembangkan. Nah, untuk beberapa usernya sendiri ada saya dan juga ada email saya dan data-data terkait saya. Yang mana untuk levelnya sendiri saya adalah seorang admin. Yang mana jika kita ingin masuk ke dalam tampilan admin ini ataupun tampilan-tampilan lain, kita juga memerlukan level untuk menentukan tampilan apa yang akan muncul pada tampilan kita. Nah, berikutnya jika kita ingin menambahkan user, maka kita bisa tambahkan di sini. Misalkan kita ingin tambahkan Alif sebagai user, emailnya kita masukin lagi. Lalu masukkan username. Misalkan saya mau username Alif01. Untuk passwordnya silahkan dimasukkan. Lalu ada confirm passwordnya. Berikutnya ada level. Nah, levelnya ini mau admin, worker, ataupun user. Nah, karena saya adalah seorang admin, maka saya akan masukkan levelnya sebagai admin. Dan start date atau kita mulai terdaftar sebagai pengguna itu kapan? Nah, saya di sini mau set today aja. Nah, lalu saya save change dan data berhasil diinput. Nah, adapun jika kita ingin menghapus, kita tinggal melakukan delete, ataupun kita ingin melakukan edit, kita tinggal nanti edit, ataupun view untuk tampilan keseluruhannya, kita tinggal pencet view. Nah, itulah beberapa tampilan untuk halaman admin yang sudah kami kembangkan. Nah, berikutnya di sini ada juga beberapa notif jika misalkan terkait ke dalam email ataupun pesan yang dikirimkan dari kontak, dan juga di sini ada profil, inbox, dan logout. Yang mana jika kita menekan logout, maka kita akan balik ke tampilan login. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.